Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Dita Faradila, NPM 20710510002 akan membahas materi dari tugas 11, mata kuliah teori bahasa dan automata. Untuk tugas 11 kali ini, itu ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah Chomsky Normal Form, yang kedua CFG to CNV Conversion, yang ketiga Gray-Beck Normal Form, yang keempat konversi CFG to GNF. Terus yang kelima ini ada pumping lemma untuk konteks free language, bahasa bebas konteks. Oke, yang pertama kita masuk ke Chomsky Normal Form. Dalam Chomsky Normal Form atau CNF, kita memiliki batasan pada panjang RHS atau right hand side, yang mana elemen dalam RHS harus berupa dua variabel atau terminal. Sebuah CFG berada dalam bentuk normal Chomsky jika produksinya dalam bentuk seperti ini. A besar menghasilkan A kecil, terus A besar menghasilkan B, C, di mana A, B, dan C yang ini adalah non-terminal dan A-nya, A kecilnya adalah terminal. Yang kedua ada CFG to CNF conversion. Untuk langkah-langkahnya ini ada 5. Yang pertama, jika star simbol S terdapat beberapa di sisi kanan, buat simbol star baru S aksen dan production S aksen baru menjadi S, menghasilkan S. Yang kedua, hapus produksi nul. Yang ketiga, hapus produksi unit. Yang keempat, kita ganti setiap produksi A menghasilkan B1 sampai Bn, di mana N-nya ini adalah lebih dari 2, dengan A menghasilkan B1C, di mana C menghasilkan B2 sampai Bn. Nah, ini kita ulangi langkah ini untuk semua produksi yang memiliki 2 atau lebih simbol di sisi kanan. Terus langkah yang terakhir, jika sisi kanan dari setiap produksi berbentuk A menghasilkan A kecil B, di mana A adalah terminal dan A dan B adalah non-terminal, maka produksi diganti dengan A menghasilkan XB dan X menghasilkan A kecil. Ulangi langkah ini untuk setiap produksi yang berbentuk A menghasilkan A kecil B. Ini ada contohnya, kita punya S menghasilkan ASA atau A kecil B, A menghasilkan B atau S, B menghasilkan B kecil atau epsilon. Nah, ini kan tadi yang di awal terdapat S, beberapa S di sisi kanan. Jadi kita buat simbol star baru, S aksen ya. Nah, ini kan ada S, terus ini juga ada S. Maka kita tambahkan S aksen menghasilkan S. Terus yang ini kita tulis ulang aja. Langkah yang kedua, kita hapus null production-nya untuk B menghasilkan epsilon. Terus yang A ini dari langkah yang nanti di sini. Nah, yang pertama ini kita hapus B menghasilkan epsilonnya dulu. Yang ini tetap, yang ini tetap. Nah, di sini, karena B tadi kita hapus, maka dia ditambah epsilon. Lalu, untuk B, ini tinggal yang B kecil, karena epsilonnya udah dihapus. Nah, karena di sini ada A menghasilkan epsilon, maka harus kita hapus juga. Jadinya tinggal, ini kita tulis, yang ini kita tulis tetap. Nah, di sini, kan ada tambahan nih, AS, SA, S. Ini dapat dari mana? Ini didapat dari ketika kita menghapus epsilon maksudnya, menghapus A, misal di sini kita hapus A ini, maka dia hasilnya adalah AS, kita hapus A ini, hasilnya adalah SA, dan kita hapus kedua A ini, maka hasilnya tinggal S. Untuk yang ini, dia tinggal A menghasilkan B atau S, dan B menghasilkan B kecil. Kemudian kita hapus unit production untuk S menghasilkan S aksen menghasilkan S, A menghasilkan B, dan A menghasilkan S. Yang pertama, kita hapus S menghasilkan S-nya. Di sini, tinggal S absen menghasilkan S, terus S ini masih sama ya sebenarnya, cuman dia ketika di sini kan ada S menghasilkan S nih di sini ya. Nah, di sini kita hapus S-nya tadi. Jadinya tinggal itu. Kemudian kita menghapus S absen menghasilkan S. Jadi, kan harusnya S aksen itu menghasilkan S. Nah, karena S tadi udah dihapus, maka tinggal S aksen menghasilkan nih, yang ini. Jadi, kita tulis ulang. Oke. Kemudian untuk A menghasilkan B atau S ini tetap, B menghasilkan B kecilnya tetap. Selanjutnya kita menghapus A menghasilkan B.
Ini kan tetap ya tadi. Nah, ini untuk B-nya itu kita ganti dengan B kecil. Kemudian untuk yang B ini tetap. Terus yang terakhir kita menghasilkan S. Jadi semua yang di sini itu kita hapus. S ini kita hapus, kita gantikan dengan ini. Karena S kan isinya tadi udah ini ya. S juga udah kehapus, jadi isinya tinggal itu. Kita tinggal tulis ulang aja. Kemudian, kita cari production yang memiliki lebih dari 2 variabel di RHS-nya. Ini kan ada ASA, ASA, ASA di S aksen, S, dan juga A. Nah, ini kita hapus di bagian SA-nya. Jadi tinggal X, kita ubah X di semua SA. Jadi AX, AX, AX gitu. Kemudian kita ubah production S aksen dari A kecil B, S menghasilkan A kecil B, dan A menghasilkan A kecil B, yang semuanya menghasilkan A kecil B ya. Itu kita ubah. Maka kita dapatkan ini. Kita ubah menjadi Y. Nih kan ini A kecil B, kita ubah jadi YB. A kecil B kita ubah jadi YB. Yang ini juga sama. Oke. Materi selanjutnya ada ada Gray-Big normal form dan juga CFG to GNF conversion. Bentuk Gray-Bag dalam CFG apabila production rules A menghasilkan B, kemudian A menghasilkan B C1, C2, sampai Cn. Di mana A, C1, C2, sampai Cn adalah non-terminal dan B adalah terminalnya. Di depan ini dia harus terminal ya. Kemudian untuk langkah konversi CFG ke GNF-nya ini ada 3. Yang pertama, cek apakah CFG memiliki produksi unit atau produksi nol. Jika ada, itu dihapus. Yang kedua, cek apakah CFG sudah dalam bentuk CNF. Jika belum, kita konversi terlebih dahulu ke CNF. Kemudian yang ketiga, kita ganti nama non-terminal simbol ke beberapa AI dengan urutan I terkecil sampai terbesar. Ini ada contohnya untuk step 2 dan step 1 dan step 2 ini sudah memenuhi, kita lanjut langsung ke step 3-nya, yaitu mengganti nama non-terminal simbol ke beberapa A dengan urutan I terkecil sampai terbesar. Maksudnya gimana? Ini kan tadi kita ganti non-terminal. Ini kan S, B, C, A, itu kan bukan terminal ya, non-terminal gitu. Nah, ini kita ganti, jadi S-nya itu jadi A1, C-nya A2, A-nya adalah A3, dan B-nya adalah A4. Sehingga ini kita dapatkan A1, S-nya kan A1, menghasilkan C itu A2, A-nya adalah A3, atau BB, A4, A4. Begitupun dengan A4, A2, dan juga A3. Kita lihat dari sini, yang udah kita ubah. Untuk step 4, jika bentuk production A menghasilkan AX, maka I lebih kecil dari J dan tidak pernah I lebih besar sama dengan J. Kalau yang A1 ini kan udah pas ya. Dia tuh I-nya lebih kecil daripada J. Terus A2 juga udah, A3 juga udah. Dan di A4 ini dia nggak sesuai karena ada A4, terus A1, A4 masukkan. Maka kita ubah. Untuk B-nya ini tetap. Nah, di A1-nya, ini kita ubah jadi A2, A3. Ini didapat dari mana? Kita dapat dari sini. A1 itu kan A2, A3. Jadi kita tulis A2, A3, A4-nya didapat dari sini. Atau A4. A4 tadi kan yang ini kita dapat di belakangnya. Jadi kita tulis ulang. Nah, selanjutnya A2 ini kita bisa ubah jadi B. A2 kita ubah jadi B. Untuk A3, A4 sama. Nah, tetapi untuk ini belum sesuai ya, karena A4 di sini sama dengan A4 yang di sini. Jadi dia ini adalah left recursion. Jadi harus kita hapuskan. Masuk ke langkah 5. Di langkah 5 ini kita pakai Z di sini. Jadinya A4 A4Z atau A4 A4. Terus A4 menghasilkan B atau B A3 A4 atau BZ atau B A3 A4Z.
Terus ini ada production rule yang baru. A1 ini, terus A2, dan kita tambahkan Z di sini. Terus A2, A3. Kemudian kita sesuaikan dengan gerebeknya, di mana gerebek itu kan di depannya harus terminal ya, BB gitu. BB, ini kan terminal. Ini udah sesuai dengan gerebek. Oke, materi yang terakhir atau selanjutnya ini ada pumping lemma untuk bahasa bebas konteks. Pumping lemma atau CFL digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa tidak bebas konteks. CFL adalah bahasa yang dibangun dari CFG atau konteks free grammar. Nah, CFL ini dapat diterima oleh pushdown automata. Jika A adalah CFL, maka A memiliki pumping length P sedemikian sehingga setiap string S, di mana nilai mutlak dari S itu lebih besar sama dengan P. Terus dibagi menjadi 5 bagian, yaitu U, V, X, Y, Z, yang harus memenuhi kondisi di mana U, V, I, X, Y, I, Z dalam A untuk I-nya lebih besar sama dengan 0, F, Y-nya lebih besar dari 0, dan F, X, Y-nya lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini ada contohnya. Tunjukkan bahwa L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, N-nya lebih besar sama dengan 0, bukan CFL. Jadi yang pertama kita asumsikan L adalah CFL. Yang kedua, karena CFL maka L memiliki pumping length P. Ambil string dan gantikan dengan pumping length A. A pangkat P, B pangkat P, C pangkat P. Kemudian kita bagi S yang menjadi 5 bagian, yaitu U, F, X, Y, Z. Nah, misalkan kan P-nya tadi kita pakai 4 ya. Terus S-nya itu kita jadinya A pangkat 4, B pangkat 4, dan C pangkat 4. Di mana U dan Y hanya mengandung satu tipe simbol. Jadi U-nya ini cuma satu, yaitu A. Kemudian Y-nya juga cuma satu, yaitu C. Kemudian kita menguji syarat satu, yaitu UFI, XY, IZ dalam A untuk I lebih besar sama dengan 0. Misalkan I-nya adalah 2, maka UV pangkat 2, X pangkat 2, XY pangkat 2, Z. U-nya tetap. Terus untuk ke V-nya, kan tadi di sini V-nya itu ada 2 ya. Jadi kita pangkatkan, jadinya dia ada 4, mengandung 4. Terus X-nya sama. Untuk Y, itu kan di sini tadi ada 2. Nah, maka di sini jadi 4. Terus Z tetap. Maka hasil akhirnya adalah A pangkat 6, B pangkat 4, C pangkat 5. Karena di sini kan A-nya ini ada 6. Ya. Kemudian B-nya ada 4, C-nya ada 5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.